Pengajian tafsir Al-Jilani sudah sampai pada surat Yunus ayat 97, 98. 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Walau ja'athum, walau ja'athum, dan andai telah datang kepada mereka kullu ayatin, setiap ayat. Ini maksudnya menggambarkan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi dulu, ketika sudah didatangkan Nabi atau Rasul, seperti kehadiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah kota Mekah, dan juga diturunkan ayat demi ayat, itu tetap saja bagi orang yang tertutup mata hatinya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tetap mereka tidak beriman. Jadi kurang apanya Nabi Muhammad itu? Istilahnya ditunjukkan mukjizatnya juga sudah. Ditunjukkan Nabi mendapatkan wahyu ilahi, juga sudah. Dari turunnya wahyu ke wahyu, kullu ayatin, tetap mereka tidak beriman. Itu. Abu Jahal tetap menentang, Abu Lahab tetap menentang perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad ini terhenti. Bahkan tidak sekedar itu, bagaimana Nabi Muhammad itu bisa dibunuh, supaya berhenti dakwahnya. Nah, itu terjadi pada zaman nabi-nabi terdahulu, termasuk zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ayat ini juga relevan dengan kondisi zaman sekarang. Para ustadz, para kiai sudah banyak yang menyampaikan soal uraian ayat demi ayat. Akan tetapi bagi orang yang hatinya tertutup, dianggap tidak penting. Ceramahnya ustadz itu sebuah hiburan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kenapa? Hatinya nggak tersentuh. Itu kenapa? Karena hatinya ditutup oleh Allah, sehingga cahaya ilahiyah yang disampaikan oleh seorang ustadz yang mengutip ayat-ayat Al-Quran, yang mengutip kalamullah, tidak mampu menyentuh hatinya, sehingga dianggap angin lalu. Jadi kontekstualisasi ayat ini di zaman sekarang seperti itu. Bisa jadi dia beriman, cuma ketika diurai soal ayat Al-Quran itu nggak ada gerakan semangat, itu nggak ada. Apalagi dianggap itu kan bosan, basi. Nah, ini tanda kalau hatinya sedang sakit. Tapi giliran ada maksiat,
giliran ada hal-hal yang berbau hura-hura itu cepet banget itu. Karena apa? Ya ada iming-iming hawa nafsu itu. Sehingga dia cepat untuk melangkah. Tapi ketika hal-hal yang berlawanan dengan hawa nafsu itu berat bagi orang-orang yang seperti ini. Hatta yarawul adab. Jadi walaupun ayat demi ayat ya itu turun di periode Mekah maupun di Madinah ya. Ya sebagian ada yang beriman kepada Nabi Muhammad ya, tapi ada juga yang tetap tidak beriman atau ada yang dia pura-pura beriman tapi munafik. Itu komplit ya pada zaman Nabi Muhammad itu. Lah, terkadang muncul kesadaran hatta yarawul adzabal alim sampai mereka melihat siksa yang sangat pedih akibat dari keingkaran mereka. Itu baru sadar. Kan Abu Jahal itu kan sudah berkali-kali ya bikin jebakan supaya untuk mencelakai Nabi Muhammad. Satu ketika bikin lubang ya di depan pintu masuk gitu. Tujuannya ketika masuk rumah itu Nabi Muhammad itu langsung terperosok dalam lubang, mungkin maksudnya mau dikubur gitu. Tapi ternyata Allah menjaganya ya. Selalu Allah memberikan isyarat-isyarat. Sebaliknya Abu Jahal yang bikin lubang nggak sadar, akhirnya dia yang masuk perangkap lubang tersebut. Jadi ini upaya bagaimana mereka sudah didatangkan ayat demi ayat masih tetap aja tidak beriman. Baru ketika ditunjukkan ya siksa yang pedih, baru mereka bertobat gitu. Jadi perjuangan dakwah para nabi terdahulu ya termasuk perjuangan dakwah di zaman sekarang ya permasalahan di tengah umat itu sama ya. Ada yang bisa menerima nasihat ya, ada yang susah menerima nasihat itu. Nah biasanya ya kalau orang tersebut mendapatkan siksa yang pedih itu, misalnya ada orang yang dulunya angkuh sombong ya dengan segala yang dimilikinya gitu, sehingga ngaji itu dianggap tidak penting gitu. Ketika posisinya sedang di atas itu dia bisa bersikap seperti itu. Tapi suatu ketika Allah menunjukkan hatta yarawul adzabal alim, siksa yang pedih ya, tiba-tiba usaha yang dia jadikan sebagai andalan sumber rezeki ya, yang membuat dia angkuh sombong, tiba-tiba gulung tikar itu. Akhirnya bangkrut, asetnya dijualin semua, terus tersisa hanya dirinya yang sudah tidak memiliki apa-apa. Ini kan hatta yarul adzabal alim, ini kan siksa yang pedih ya. Dari ya hedon, mewah-mewahan, bangga dengan segala yang dimiliki, kemudian dibalik oleh Allah dalam waktu tidak lama berubah menjadi orang yang nista, berubah menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Lah, pada saat kondisi dibalik seperti itu, baru dia merasakan istighfar, minta ampun ya Allah. Akhirnya muncul baru kesadarannya baru muncul.
Nah ini maksudnya ayat ini memberikan penjelasan, ya terkadang nasihat para nabi, ajakan para nabi itu diabaikan oleh umatnya karena umatnya belum melihat kesaksian langsung ketika Allah sedang menunjukkan siksa yang pedih. Begitu juga dalam konteks zaman sekarang, ya, para ustadz, para kiai ini kan hanya sebagai ya penerus dakwah Nabi. Tugasnya ya menyampaikan ayat Quran, hadis supaya kita bisa mengikuti ya ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi. Tapi rupanya ada yang menerima, ada yang menolak. Apalagi yang menolak tadi terkait dia karena merasa punya segalanya, ya, seolah dunia itu di tangannya gitu. Tapi ketika dibalik oleh Allah dalam seketika, yang dulu kaya raya akhirnya menjadi nestapa, baru di situ merasakan adzabal alim, siksa yang sangat pedih. Itu akhirnya ya menderita lahir batin. Nah, sudah ditunjukkan penderitaan yang sangat alim, yang sangat menyakitkan, yang sangat pedih itu, kok sampai nggak segera bertaubat kembali kepada Allah, ini ya kebangetan. Sudah dinampakkan madhar sifat koharnya Allah, itu kok masih sombong angkuh, ya, ini kan kebangetan. Itu ya persis seperti ya Kan'an putra Nabi Nuh, ya, merasa hebat, tidak mau ditolong, tidak mau ikut perahu Nabi Nuh, ya akhirnya tenggelam. Gitu. Nah, ini kehidupan zaman sekarang juga sama, ya. Ada yang bisa menerima nasihat, ada yang susah menerima nasihat. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kasafna anhum adzabal hizzil fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Nah, ini menarik. Ada kisah terkait kaumnya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus ini dijelaskan di sini. Beliau lama ba'asa Yunus, ketika Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk dakwah di sebuah desa, ya, kadzabuhu, semua orang desa itu menganggap dia bohong, menganggap Nabi Yunus itu bohong. Ya, dia disuruh ngaji susah, diajak ibadah susah. Ini kadzabu karena mereka menganggap Nabi Yunus itu bohong. Wastahza'u, dan mengejek, menganggap Nabi Yunus itu ya apa-apaan, dia bawa ajaran apaan itu. Lah kemudian karena mereka didakwain sudah tapi tetap menolak, bahkan dia menganggap remeh, menganggap menghinakan, ya. Akhirnya Allah menurunkan siksa. Ba'da salasin au arba'in, setelah 3 atau 40. Ya. Kemudian falama qorubal mau'id, ketika sudah mendekati waktu yang dijanjikan, kharaja minal ufuq sahabun ghalid, ya, datanglah sahab itu mendung yang sangat ghalid, ya, mendung yang sangat tebal sekali, wa ghaimun aswad, dan awan yang hitam, wa dukhanun syadid, ya, dan dukhon, asap yang sangat pekat. Bisa dibayangkan kalau kondisi langit, ya, dipenuhi dengan sahabun ghalid,
ghaimun aswad duhun syadid wa ghasya qaryatuhum. Akhirnya desanya itu tidak nampak. Ya, kita bisa membayangkan kalau lagi di pegunungan, lagi turun awan yang gelap gulita, ya, itu kan bisa masuk sebuah desa, kemudian desanya bisa menjadi gelap gulita. Ini bagus ya qaryatuhum. Wahabu haibatan adimah, karena begitu kondisinya begitu mencekam, ya karena tidak wajar, ya, yaitu sahabun golid, ya, awan yang sangat tebal, kemudian begitu juga tuhonun sadid, akhirnya orang pada ketakutan, ya, ada apa ini kok sampai gelap gulita dengan kondisi yang mencekam seperti ini. Setelah dia menyadari, oh ya bisa jadi ini akibat kita menentang dakwahnya Nabi Yunus. Fatolabu, akhirnya mereka mencari Nabi Yunus. Walam yajiduhu, akan tetapi mereka tidak menemukan. Fa'aikonu, kemudian dia sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Yunus itu benar. Wahamu ilal inabah, akhirnya mereka ingin untuk inabah, bertobat kembali, watadarru, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaju ila Sokhra, kemudian mereka keluar, yaitu di Sokhra, yaitu di tanah yang lapang, bi'angkusihim, dengan mereka, wanisaihim, dan istri-istri mereka, wasibyanihim, dan anak-anak mereka, wadawabih, dan seluruh binatang piaraannya. Wa faraqu baina kulli walidatin wa waladaha wa hanna ba'du ila ba'din fasarahu wa tadru ila haisu alatul aswad waddusi wa adharun nadamah wa akhlasu taubah wa rahimahu wa khasafa anhu. Nah, dari kondisi yang membuat mencekam tadi, kemudian mereka sadar, oh ya ini semua adalah akibat kesalahan kita yang menolak dakwahnya Nabi Yunus. Akhirnya dia mencari, terus karena situasi tidak kunjung reda, kemudian dia pergi ke Sokhra, yaitu tempat yang jauh dari perkampungan. Kemudian di situ dia mulai merasakan rasa penyesalan, wanadamu, kemudian taldoru, gitu. Wadharun nadamah, menampakkan penyesalan, kenapa dulu kita kok menolak ajaran Nabi Yunus. Wah kalau taubah, dan akhirnya mereka benar-benar taubat. Lah, ketika mereka sudah benar-benar taubat tadi, farahimahumullah, Allah membuka pintu rahmatnya, ya, kepada penduduk kampung tadi yang sudah menyesal, yang sudah bertaubat karena mengabaikan ajakan dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Wa kashifa anhum, dan akhirnya Allah menyingkap yang tadi ada awan hitam, ya, lambat laun kemudian menjadi terang, menjadi normal kembali. Wa kana yaumu Asyura, dan itu terjadi pada bulan Asyura, yaumal Jum'ah, yaitu pada hari Jumat. Jadi maksud ayat tadi bahwa pernah terjadi, ya, yaitu pada kaumnya Nabi Yunus, ketika dia memiliki kesadaran beriman, bertaubat, ya, kasyafnahum adzabal khizy, akhirnya disingkap
diangkat oleh Allah, ya, awan yang gelap tadi, ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa mata'nahum ilahin, dan akhirnya mereka bisa menikmati kehidupan normal kembali. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa ya, ada satu umat Nabi, yaitu umatnya Nabi Yunus yang pernah ingkar, kemudian bertobat dengan tobat yang nasuha, akhirnya Allah mengangkat bala dan musibah yang diturunkan kepada mereka. Ini sebab mereka sudah inabah, sudah taubat, sudah tadarru', sudah taubatan nasuha. Nah, ini juga sama bagi umat zaman sekarang, ya. Ya, ketika dulu dia masih sehat walafiat, ya, diajak ke masjid susah, diajak ngaji susah gitu. Terus satu ketika Allah memberikan ujian, yang dulu usahanya jaya kemudian menjadi jatuh, yang dulu badannya gagah tiba-tiba sakit, asam urat, macam-macam gitu ya. Setelah itu baru dia muhasabah, introspeksi ke dalam diri. Oh iya, ya dulu saya dikasih kenikmatan Allah yang luar biasa, rezeki yang melimpah, ya, sehat walafiat. Tapi rezeki yang melimpah, sehat, badan sehat walafiat tidak digunakan untuk ketaatan, justru kemaksiatan. Nah, pada saat Allah sedang menunjukkan sifat qaharnya, ya, harta yang melimpah kemudian sirna, badan yang gagah kemudian jatuh sakit, akhirnya muncullah istitabah, muncullah inabah, kesadaran untuk kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, kemudian mau mendengarkan ngaji, mau zikir sholawat, zikir istighfar itu. Kenapa ya? Karena pada saat kondisi seperti itu, ya, Allah sedang menghilangkan penyebab hijabnya. Ternyata rezeki yang melimpah, jabatan yang tinggi, badan yang sehat walafiat, kalau tidak disyukuri itu bisa menjadi hijab, ya, bisa menjadi penghalang, bisa menjadi penyebab keangkuhan dan kesombongan. Maka ketika Allah mencabut satu demi satu, itu sebagai tanda kasihnya, oh supaya bisa kembali ke jalan yang benar, supaya bisa kembali bertaubat. Tapi sebaliknya kalau dia istidrot, ya, tetap dalam keingkaran, sombong dengan apa yang dimiliki sampai akhir hayatnya, ya naudzubillah min dzalik. Ini artinya orang yang disesatkan oleh Allah tanpa dia sadari. Tapi ketika Allah, ya, mencoleknya, ya, dengan diberikan ujian-ujian tadi, tujuannya supaya inabah, tadarru', kemudian taubatan nasuha, maka disitulah ada peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau syaa rabbuka, andai berkehendak siapa Tuhanmu, ya, la amana man fil ardi, maka orang yang ada di bumi ini beriman semua, gitu. Jadi andai Allah itu berkehendak orang yang di muka bumi semua beriman, itu bagi Allah tidak sulit. Kenapa diturunkan nabi, ya, sampai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, kemudian diturunkan para ustadz, para kiai sebagai penerus, ya, karena supaya ada perjuangan itu. Ya, ada yang menolak, ada yang menerima, gitu. Nah, di ayat ini menjelaskan walau sa'arabuka, andai Allah itu berkehendak
la amana man fil ardi, semua orang yang di muka bumi itu beriman kepada Allah, kulluhum semuanya, jami'an, jami'an sudah kulluhum jami'an. Ini taukidnya luar biasa. Kulluhum itu sudah taukid, jami'an ini juga taukid lagi. Jadi double taukid ini. Artinya sangat bisa bagi Allah itu menjadikan orang di muka bumi itu beriman kepada Allah, itu bisa, sangat bisa. Itu. Ya, artinya apa? Bahwa ada orang yang beriman tidak beriman, yaitu supaya dakwah itu dinamis, ada dinamika, ada yang menolak, ada yang pro, ada yang kontra, supaya kita teruji keistiqomahan kita. Sebab kalau tidak ada tantangan, kita sulit untuk istiqomah. Afa anta tukrihun nas, apakah kamu akan benci, tidak suka manusia yang tidak beriman? Padahal toh hakikatnya kalian sudah tahu yang memberikan petunjuk juga Allah. Nah, ketika melihat orang yang tidak beriman, kamu masih memandang bahwa itu tidak dikehendaki oleh Allah. Apakah kamu tidak suka terhadap mereka gitu? Hatta yakunu, sehingga mereka ada mukminin, ya, menjadi orang mukmin. Jadi ini pertanyaan. Apa kamu tidak suka kalau lihat manusia yang mereka itu tidak beriman itu, kamu menuntut supaya mereka beriman semuanya. Jadi artinya dengan ayat ini, ya, bagi para dai, ya tugas kita dakwah, menyampaikan. Guru Kiai Ajeng tugasnya menyampaikan. Sampaikan kebenaran, kalau mau ya alhamdulillah, enggak mau ya wasyukurillah. Kalau dia tiba-tiba dengerin ngaji terus bisa menerima, memahami, ya itu semua atas anugerah Allah, bukan karena kita. Begitu juga seandainya ada orang yang menolak, ya kembalikan kepada Allah. Sehingga kita enggak ada beban, ya, enggak ada nggak suka terhadap orang yang menolak, itu nggak ada. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bagi Allah sangat mudah untuk menjadikan orang di muka bumi ini beriman semuanya, totalitas itu bisa bagi Allah. Nah, di sini ya, ada hikmah, yaitu tantangan perjuangan dalam dakwah, yaitu bagi para dai, bagi para kiai, bagi para ustadz,